Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Asti Amatunisa, calon guru penggerak angkatan 8 dari kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah among. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kiai Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak sesuai dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi saja. Saya hanya fokus pada pemenuhan KKM bukan pada kebutuhan murid. Sehingga penilaian yang dilakukan hanya melihat aspek pengetahuan saja. Sehingga seringkali saya merasa kesal jika murid belum paham dan terus menanyakan hal yang sama.
Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembelajaran, metode-metode yang dilakukan lebih menekankan pada guru sebagai pusat pembelajaran dan menempatkan salah satu muatan pelajaran sebagai tolak ukur. Misalnya, anak dikatakan pintar apabila dia sangat menguasai matematika. Padahal itu sangat tidak adil bagi anak yang sangat terampil pada kesenian atau olahraga. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kita juga sebagai pendidik harus menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga mereka dapat dengan bebas untuk berpendapat, berkreasi, dan berekspresi agar dalam proses belajarnya tidak terdapat unsur paksaan. Agar mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, kita sebagai guru harus memahami karakteristik dari setiap murid. Diharapkan kita dapat mengenali murid-murid kita dari segi belajarnya, kemudian dari sosiokultural daerahnya, dan tentu saja kita harus memahami kodrat mereka sebagai anak-anak yang merdeka dan bahagia. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan suasana yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian, memperbanyak refleksi dan mengurangi hal-hal yang hanya bersifat tes. Selain itu, kita harus juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar dapat mengenali latar belakang murid, sehingga pelayanan kita dapat optimal. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.